Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satarul Uyub, absen 29 dari 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi Persatuan dan Kesatuan Masa Revolusi dan RIS. Selanjutnya adalah pantun pembuka. Pohon randu banyak durinya, tangan bermain, kaki melangkah. Sambut pagi dengan gembira, semoga kita mendapat berkah. Selanjutnya adalah peta konsep, yang terdiri dari pertama, konsep negara kesatuan. Yang kedua, karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, masa revolusi. Keempat, masa Republik Indonesia Serikat. Yang pertama adalah konsep negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, konsep negara kesatuan atau unitarisme struktur negara yang kekuasaan dan wewenang legislatif tertingginya berada dalam suatu organisasi legislatif nasional dan kekuatan negara dipusatkan pada pemerintah pusat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, negara kesatuan merupakan negara yang pemerintah pusatnya mempunyai wewenang untuk mengatur keseluruhan daerahnya. Yang kedua adalah karakteristik kesatuan. Yang kedua adalah karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dapat dipandang dari segi kewilayahannya. Hal ini tersirat di dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 pada pasal 25A. Pasal tersebut berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nusantara merupakan sebutan Indonesia secara keseluruhan, baik secara geografis, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Dari segi kewilayahan, Nusantara digunakan untuk menunjukkan kesatuan pulau-pulau dan wilayah perairan Indonesia. Yang ketiga adalah masa revolusi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bisa dikatakan dimulai sejak masa revolusi kemerdekaan hingga tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Bangsa Indonesia pada masa ini menghadapi kolonial Belanda yang ingin kembali menguasai. Ditariknya tawanan Jepang yang kalah perang sekaligus menghadapi berbagai pemberontakan. Selama masa revolusi ini terjadi peperangan antara negara Indonesia yang merdeka, yakni antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Belanda yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak sah, kenyataannya Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya secara terang-terangan kepada seluruh dunia pada 13 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan itu, Belanda datang kembali untuk mencoba membantah kemerdekaan dengan kedatangan serbuan dari luar negeri melalui agresi militer, sehingga terjadilah peperangan kembali antara kedua negara tersebut. Melihat dari sudut Indonesia, terjadinya peperangan tersebut bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Itulah sebabnya disebut sebagai Perang Kemerdekaan. Masa Perang Kemerdekaan tersebut terjadi mulai dari tahun 1945 sampai 1949. Pada akhir tahun 1949, Belanda resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan berdasarkan istilah pada hasil konferensi meja bundar tersebut dengan penyerahan kedaulatan. Dalam perang kemerdekaan tersebut, akhirnya Belandalah yang kalah berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar tersebut yang berhasil digelar. Pada masa revolusi ini, dinamakan sebagai periode Perang Kemerdekaan. Terjadi pula pemberontakan untuk memisahkan diri dari Indonesia, yakni yang pertama Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun pada tahun 1948
Yang kedua adalah Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang keempat, masa Republik Indonesia Serikat, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Masa Republik Indonesia Serikat, masa ini berlangsungnya sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 kemudian menjadi dasar federasi dari 15 negara bagian. Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS pada masa ini adalah Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Masa ini, para menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Selanjutnya adalah masa Republik Indonesia Serikat. Presiden pada masa ini adalah kepala negara yang tidak didampingi oleh seorang wakil presiden berdasarkan konstitusi RIS. Jika presiden berhalangan hadir, maka ia akan digantikan posisinya oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Perdana Menteri dan para menteri kabinet. Pada masa ini, Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer, di mana kabinet akan bertanggung jawab kepada parlemen, dan jika pertanggungjawaban kabinet tidak diterima oleh parlemen, maka kabinet harus dibubarkan atau mengundurkan diri. Konstitusi RIS ini mengenal 6 lembaga negara, yakni Presiden, Dewan Menteri Senat, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Mahkamah Agung atau MA, dan Dewan Pengawas Keuangan atau DPK. Sistem pemerintahan parlementer ini tidak berlaku lama, hanya kurang lebih 8 bulan. Kemudian RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menggunakan sistem sebagai negara kesatuan. Masa Republik Indonesia Serikat. Pada masa Republik Indonesia Serikat ini terjadi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa yang diwarnai dengan berbagai pemberontakan, seperti yang pertama Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA di Bandung. Kedua, pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Yang ketiga, pemberontakan Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Selanjutnya adalah sesi soal pilihan ganda. 1. Dalam pemerintahan parlementer, pada masa negara Republik Indonesia Serikat berlangsung selama B. 8 bulan. Yang kedua, sistem pemerintahan yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah B. Parlementer. Pertanyaan ketiga. Berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar sejak 27 Desember 1949, NKRI berubah menjadi negara A. Serikat. Yang keempat, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pernyataan ini adalah pengertian negara kesatuan menurut B. J.F. Strong. Selanjutnya soal nomor 5. Karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia dapat dipandang dari segi kewilayahan. Hal ini tersirat pada tubuh UUD NKRI tahun 1945 pada pasal C25A. Selanjutnya adalah pantun penutup. Pergi ke pasar membeli gulai, pulangnya ke rumah asih. Presentasi telah usai, cukup sekian dan terima kasih. Ini adalah daftar pustaka dari presentasi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.